Dina wis pokoke bapak mau ngantuk pas ngaji, nek pas mangan melek enak nang soto akan anget diopo ya. Jadi tolong ya, jangan ngaji ini gara-gara kita sungkan sama tetangga, gara-gara sungkan sama takmir, sawangane karena ngaji sungkan aku Pak A, Pak B wis tak paksa ngaji ya, tolong dirubah niatnya ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, kesempatan seperti ini mungkin tidak datang dua kali, yang sempat viral di YouTube, di WhatsApp Bapak Ibu semuanya ya, Kiai gimana Blitar atau gimana itu ketika masuk masjid salaman dengan jamaah 1, jamaah 2, kemudian sholat sunnah ya, ketika rukuk masih tak apa-apa, itidal masih agak sempoyongan, ketika sujud meninggal dunia. Masya Allah ya. Itu meninggal yang kita harapkan, tempatnya tempat yang terbaik, melakukan amalan-amalan yang terbaik, kemudian meninggal, itu yang kita impikan. Sama seperti ya, kasus yang terjadi di Australia dulu, wah ditembak ketika sholat Jumat, setelah sholat Jumat atau sebelum itu ya, ketika itu banyak yang baca Al-Quran ditembak sama satu orang, meninggalnya meninggal di tempat terbaik ya, harinya hari yang baik, baca Al-Quran ya, bahkan ada Al-Quran yang ada bekas darahnya, itu luar biasa. Itu nanti akan menjadi saksi Pak ya, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran dan nanti di hari kiamat Al-Quran ini akan menjadi ladang pahala bagi yang membacanya dan syafaat. Karena kita nggak tahu, karena di akhirat itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di akhirat nanti yauma yafirul mar'u min akhi, kita tidak ngurusi orang lain Pak. Seakan-akan kita itu lari dari saudara kita, lari ya. Kalau ada saudara kita sedarah daging sama kita, minta tolong Mas, Mbak, ewang obat, aku ake maksiat Mbak, rasa-rasanya aku mlebu neraka, tolong aku Mbak, danio nolong awakmu, nolong awakku dhewe aku cek melu nolong awakmu. Maka tidak ada lari ya, seseorang dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu bapaknya. Kita minta tolong sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu adalah terkenal orang yang soleh, orang yang taat, tahajudnya tidak pernah berhenti, Senin Kamisnya tidak pernah berhenti, duhanya tidak pernah terlewatkan. Kita cuma minta, Ma, Pak, saya mohon ya, karena engkau dulu orang yang takwa, saya tahu sholat tahajudnya tidak pernah berhenti, setiap saya bangun mesti sampai selalu di atas sajadah, saya tiap habis maghrib mesti sampai sholat baca Quran, maka tolong berikan saya syafaat. Enggak, wa sahibatihi wa bani. Kenapa kok Al-Quran itu istri atau pasangan itu disebut sahib, bukan wa zaujatihi ya, wa bani, bukan, tapi kalimatnya sahibah, karena pasangan kita itu adalah sahabat Bapak Ibu, yang akan nanti kita itu akan selalu diingatkan ya, teman kita. Maka ibu atau bapak pernah menyampaikan dulu sebelum menikah, kalau ibu menyampaikan ke bapaknya, Mas, aku cinta padamu sehidup, teman aku, teman semati, Mas, aku cinta padamu sehidup
Kawan jawab, gak mungkin Bu, kalau ada pasangan kita, suami istrinya meninggal misalnya, ketika hidup wah cinta, ketika istrinya meninggal, Bu, saya kan sudah janji Bu, saya akan ikut-ikutan dikubur. Ayo ada yang kayak gitu? Embel, treketek bahasanya, wong Sidoarjo, gak mungkin. Tapi rubah kalimat, Mas atau Dek, saya cinta padamu sehidup sesurga. Ayo rubah kalimat itu, karena visi kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan kita masih hidup karena disumput Bapak Ibu, ya disumput ya tempat saya tinggal sana itu luar biasa. 1 bulan itu sudah 10 atau 12 orang meninggal secara beruntun. 1 innalillahi meninggal, kemudian tetangganya besoknya, 2 hari lagi tetangganya lagi, 1 minggu lagi sumputnya ya jauh sebelah selatan, terus di barat, terus di Dayon. Masya Allah ya. Ini apa menunjukkan bahwasanya kita nggak tahu. Dan bahkan yang terakhir itu ada kegiatan jantung sehat yang memang menerapkan protokol kesehatan. Iya, jantung sehatnya masih bisa bercanda, masih ketawa-ketawa, pulang kecapean, ya, bilang sama istrinya, "Sik, aku tak meleset dulu." Ketika tidur, akhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu Pak, kesempatan ini datang sekali. Kesempatan seperti ini datang sekali dan tidak akan terulang kembali. Jangan sampai nanti kita di akhirat tidak ada kesempatan yang kedua. Ya, bahkan banyak ya, yang minta kembali kepada Allah. Ya, apa yang diminta? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ya Allah. Yang diminta bukan kaya, yang diminta bukan sukses, yang diminta bukan dunia, tapi sedekah. Karena sedekah itu atau sedekah itu bukan hanya memberikan Pak, bukan hanya dia infak, bukan hanya dia memberi, tapi kata ulama, kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah, infak sedekah, berbuat baik sama orang tua sedekah. Ya. Semua ngaji sedekah. Maka ya Allah, 1 hari saja ya Allah, berikan saya kesempatan. Tapi apa kata Allah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengundur sedetik pun ketika sudah datang masa selesainya. Ajal itu masa selesai Pak, yang dipisahkan oleh yang namanya maut. Maka ketika kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berita dari masjid dan juga dari tetangga kita, kita introspeksi diri ya Allah, bisa jadi saya nanti yang termasuk seperti itu. Maka ngaji ini harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar fokus ya, tidak seperti yang tadi yang saya sampaikan, enaknya apa enaknya lucu, ada Pak ya gitu Pak. Ngaji ini sapa Ustaz Ustaz A, enaknya apa lucu, mulai-mulai ngaji buyut tok aku isine apa ya bos, pokoknya lucu, seneng aku Ustaz apa seneng lucu. Emang Ustaz itu melawak atau kayak materi-materi ya. Jadi ayo tata niatnya bismillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saya mulai dari surat At-Taubah yang pernah saya sampaikan ya, yang sering saya sampaikan ketika khutbah Jumat. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Jadi Bapak Ibu, ketika ngaji-ngaji seperti ini, kalau memang sudah tahu tema dan konsep pengajiannya, ya saya minta tolong agar ya sesuai dengan apa yang dikajikan. Misal pengajiannya tentang tema A, B, C, ya bawa Al-Quran, bawa terjemah, maka ayo kita bawa, sehingga ketika saya menyampaikan
surat berapa, ayat berapa, itu bisa untuk dijadikan referensi. Temen lagi Ustaz iki, ya, jangan-jangan mek asal nyeplos, ya nggak sesuai. Monggo Bapak Ibu yang bawa HP ya monggo, ya megang Al-Quran ya silakan. Ya surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122. Allah memberikan ya, saran kepada kita bahwasanya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Allah mengingatkan kepada kita, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak sepatutnya ya, pada saat dulu itu seseorang itu, satu kumpulan itu semua untuk keluar berjihad. Tidak sepatutnya semua keluar untuk berjihad. Berjihad di sini karena zamannya Rasulullah itu jihadnya fisik, Pak. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah, dan sepatutnya ada golongan sebagian kecil dari kumpulan yang banyak itu apa? Liyatafaqahu fid-din, untuk mendalami yang namanya agama. Wa yundiru qaumahum idza raja'u, dan ketika sudah ikut dalam mendalami agama, maka dia pulang menyampaikan kepada sekitarnya untuk ya berbuat atau mengamalkan apa yang didengarkan dari agama tersebut. Ini Allah seakan-akan memberikan isyarat kepada kita Bapak Ibu bahwasanya sekarang itu masih belum saatnya untuk jihad fisik. Kalau Palestina yang negara itu hampir habis oleh Israel, dan bahkan kalau kita searching di Google Bapak Ibu ya, Palestina itu mungkin sudah hilang daripada negaranya ya, Israel sekarang. Kalau kita hidup di sana, maka ayat ini berlaku, kita perang jihad dengan fisik ya, jihad dengan fisik. Tapi sekarang nggak ada ya, apakah ada yang menindas Islam? Nggak ada. Apakah ada yang mengejar perang dengan fisik? Masih nggak ada. Tapi kalau mental ya, kalau keilmuan, kalau kekayaan, mungkin kita sekarang dijajah. Tapi mengajak perang fisik nggak ada. Maka pilihan kita adalah seperti ayat tadi. Jangan semuanya itu pergi jihad dengan fisik, tapi siapkan ya, kelompok yang benar-benar untuk tafaqquh fiddin. Ya, ayat ini mengisyaratkan kepada kita kalau sekarang tidak ada jihad fisik, ayo kita bela mati-matian tafaqquh fiddin. Tafaqquh ya, faqih itu di atas alim. Alim itu tahu, alama tahu, tapi faqih itu pada taraf faham. Maka ada yang namanya faqih dalam agama, faham dalam agama. Maka tingkatannya dari tahu menjadi faham. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita niatkan. Ada apapun, ya kapanpun pengajian yang mana itu memperdalam agama, ayo kita niatkan Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita jihadi. Karena ini salah satu jihad fisabilillah. Maka posisi apapun keadaan dalam taklim seperti ini benar-benar niatkan Allah. Ya, saya tidak menyindir bagi yang sender-sender, nyender tembok, berarti setengah-setengah enggak. Ya faktor mungkin faktor kenyamanan, faktor ya mungkin kecapean, tidak masalah. Posisi sender-sender, waduh aku disindir ngaji sender wis gak sender-sender mana. Terus yang ngantuk ya nggak bisa disalahkan, karena ngantuk itu obatnya turu. Makanya panitia takmir masjid sediakan kasur, sediakan bantal. Nek orang sing ngantuk, monggo Pak, silakan istirahat. Masih ngantuk-ngantuk
waduh aku disindir ya gak ngantuk lah ya. Jadi ayo kita benar-benar niatkan Allah, jihad Bapak Ibu. Dan kita termasuk hadis yang disampaikan oleh Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Ya. Ini tolong difahami artinya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. May yuridillahu, man itu adalah kalimat yang tidak membanding-bandingkan siapapun. Man itu artinya siapa? Baik muda, baik tua, baik dia ada kesempatan banyak ataupun tidak, ya, baik dia dewasa ataupun masih anak-anak, man, ya, baik laki-laki atau perempuan, itu semuanya kena. May yuridillahu bihi khair, barang siapa yang Allah inginkan orang itu baik, ini tanda apa yang perlu kita garis bawahi. Barang siapa yang Allah inginkan orang itu baik, maka yang Allah kasih kepada dia pertama adalah yufaqihu fiddin. Yu itu adalah fi'il mudhari', kata kerja. Maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ya, bahasa gampangnya seperti ini. Kalau kita merasa diri kita baik, itu belum tentu menurut Allah dan Rasul itu baik. Kita menurut tetangga baik, belum tentu menurut Allah dan Rasul baik. Tapi yang Allah anggap baik adalah orang-orang yang ditambahi ilmu agama, bukan yang adanya orang yang ditambahi kekayaan, bukan adanya orang-orang yang dia sukses masalah dunia, tidak. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, berarti saat ini, detik ini saya dianggap Allah dan Allah inginkan saya menjadi orang baik. Maka yang gak ngaji, yang gak pernah ada terdetik untuk mengikuti kajian taklim, maka itu meskipun dia menganggap dirinya baik, maka belum tentu anggap Allah anggap itu baik. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya hari ini berarti Allah anggap saya baik dan Allah menginginkan saya menjadi orang baik. Maka Bapak Ibu, ayo kita semangat majlis taklim apapun, dimanapun, kapanpun, dari sumber manapun. Sekarang zamannya pandemi WFH, ya, YouTube itu masih banyak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita masuk ke inti materinya, yaitu khusyuk dalam salat. Mungkin pernah saya bahas, tapi kita saling mengingatkan. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Ya. Khusyuk dalam salat karena apa? Karena banyak orang itu atau guru mengajarkan kepada murid itu bagaimana teknis atau pelaksanaan salat, tapi mengajarkan khusyuk dalam salat itu jarang atau bahkan tidak. Kenapa? Karena banyak yang menganggap salat khusyuk itu khusus bagi orang-orang yang punya ilmu agama tinggi. Saya mah siapa? Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan penceramah, saya bukan orang yang agamanya tinggi, ilmu agama saya pas-pasan. Sholat saya khusyuk itu susah. Kata siapa pun? Enggak. Maka kita bercermin seperti yang saya baca tadi waktu sholat. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang itu beriman itu ada yang untung. Ternyata ada orang beriman yang enggak beruntung. Ya. Contohnya apa Pak? Orang yang beriman yang enggak beruntung. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Maka orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang yang enggak iman itu kadang mengkat sampai sini. Celakalah orang-orang yang sholat krek, ya, di kat di situ. Padahal ada terusannya, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Lalai itu apa? Ayat terusannya disambung, alladzina hum yuraun, orang-orang yang lalai itu salatnya karena dia riya, Pak. Ya seperti saya katakan tadi, kalau saya nggak ke masjid sungkan sama tonggo,
Suka aku gak nang masjid, gak enak. Biasanya nang masjid, saya kira nang masjid. Oke lah, sekarang ada ya pandemi, boleh diganti sholat di rumah. Tapi rasanya gimana, Pak? Kalau sholat di rumah itu ya Allah banyak godaannya, banyak sekali. Kalau di masjid, masya Allah nyaman, hati tenang. Ya sholat itu rasa khusyuk karena ini adalah rumah Allah. Bahkan Jakarta Pak sekarang sudah balik lagi statusnya PSBB. Jakarta tidak menutup kemungkinan setelah Jakarta PSBB, Surabaya melok PSBB. Tidak menutup kemungkinan Sidoarjo, waduh sing diserang sapa Pak? Anies. Wis iki gara-gara Anies wis. Ya, ngomong PSBB salah, menengahi salah. Ya iku Pak repotnya tadi pemimpin. Jadi bersyukur Bapak Ibu jadi rakyat jelata. Ya maksudnya kita jadi ini karena apa Pak? Hisab kita tidak berat. Ya repot kalau sudah menjadi presiden, repot kalau sudah menjadi pemimpin. Ya struktural jabatan. Ya dia punya kekuasaan, dia punya ya, ketentuan dalam mengatur daerah. Itu nanti dihisab Pak. Kalau ada yang terzalimi itu nanti ditanya, maka hisabnya lama. Enak kita Pak, ya mungkin pekerjaannya guru, ya pengusaha, jadi santai. Santainya dalam apa? Hisabnya tidak terlalu lama. Maka Bapak Ibu, marilah kita benar-benar ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan itu. Ya, jangan sampai riak dalam sholat, itu penyakit. Dipuji sama orang, dianggap orang alim, dianggap orang soleh. Ternyata ketika diputarkan itu semua di akhirat, ternyata banyak gunjingan. Karena nanti Bapak Ibu, semua amalan itu akan dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahasanya nih kita harus pahami, barang siapa yang beramal ya, sekecil zarrah. Zarrah di sini ya diartikan dalam Al-Quran biji sawi. Tapi ternyata para penafsir menyampaikan zarrah itu sesuatu yang paling terkecil, partikel yang paling terkecil. Kalau misalnya saat ini yang paling kecil itu adalah atom, maka zarrah itu atomnya. Barang siapa yang melakukan amal soleh sekecil apapun, maka dia akan melihat. Barang siapa yang melakukan ya, amal salah, ya, syar, maksiat sekecil apapun ya, dia akan melihat. Dan nanti semuanya akan melihat Bapak Ibu. Oh ternyata ya, saya kenal dia rajin sholat, rajin ngaji. Ya ketika ngaji mesti di soft pertama, yang menyiapkan bangku, yang nata kamera misalnya, yang menyiapkan minum ustaz mesti rajin nomor 1, ke masjid mesti nomor 1. Ya ngajinya nggak pernah ngantuk, mesti fokus sama ustadznya. Alim dulu ya saya kira. Ternyata di balik itu semua ketika diputarkan satu dunia Pak menyaksikan. Bukan hanya satu dunia, bahkan yang mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti itu akan melihat, wah ternyata di balik itu semua ahli maksiat. Ketika sendirian maksiat ya hatinya dengkinya luar biasa. Seperti yang pernah saya sampaikan, SMS ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau togone tuku motor, waduh Pak, waduh itu corona, nyindir motor, ya, maksudnya disindir, sombong ya tuku motor, ya togone tuku oma awake greges. Togone tuku tanah dirawat rumah sakit. Ya, togone tuku apartemen, tuku wae usahane 100 langsung meninggal dunia. Tapi kalau tetangganya mobil baru itu ya Alfa Tehan,
Alphard yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. No bro, yang diucapkan kalau orang yang iri loh Pak, ya Bu, kalau ada tetangganya itu, ya padahal gak niat pamer, no bro, lecet titik, ya apa yang diucapkan? Innalillahi apa? Alhamdulillah, kapok. Ya, senang melihat orang susah, yaitu Pak penyakit hati. Ya, bahkan ketika kalau nggak suka orang itu meninggal, yang diucapkan bukan innalillahi, padahal tidak asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi mungkin dirubah tidak asabatu musibah qalu alhamdulillah sumbungi wong iki aku gak tau dijak numpak motor resikonya ya diciprate gak tahu ya itu Pak. Maka ayo hilangkan sifat-sifat dengki, ayo kita hilangkan riya. Maka syarat khusyuk dalam salat yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Karena jelas ya, hadisnya, dan ini hadis qudsi, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Allah sungguh, ya dimulai dari kalimat inna. Bapak Ibu, ketika Allah mencantumkan ya, hadis qudsinya atau ayatnya didahului dengan kalimat inna, berarti Allah benar-benar sungguh sekali. Sama seperti menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh aku turunkan Al-Quran dan sungguh kami, kata Allah, yang menjaganya. Maka tadi innallaha la yaqbalu minal amal, Allah tidak menerima amal. Amalan kita tidak diterima Allah illa kecuali maka lahu khalisan, ikhlas karena Allah, wa bataghi bihi wajhahu, dan mencari ridha Allah. Maka Bapak Ibu, amalan apapun ayo kita ikhlaskan karena Allah, mencari ridha Allah. Bahkan kalau kita bahas konsep keikhlasan, ya, pernah Utsman bin Affan itu ya, menyumbangkan 100 kuda perang, ya, 100 kuda perang. Tapi yang dibahas dalam Al-Quran ya, ada yang menyumbangkan 5 roti. Kenapa kok yang dibahas cuma 5 rotinya, bukan 100 kuda perang itu? Karena apa? Karena kalau kita beramal, yang dilihat dan diangkat Allah dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas. Maka kalau kita berjuang menjadi takmir, gak dibayar ikhlas Pak, karena Allah. Karena yang dilihat, yang dinilai itu keikhlasannya. Jadi panitia apapun yang gak digaji, ikhlas karena Allah. Jadi pengurus organisasi gak digaji, ikhlas karena Allah. Karena itulah yang dinilai oleh Allah paling tinggi daripada dia di organisasi, dia menjadi takmir masjid, mengharap pujian orang. Kalau gak dipuji, itu rasanya waduh, padahal ini konsep saya, ini ide saya, kok gak ono sing ngejokno aku. Ya, itu hati-hati, itu sudah masuk pada ya, padahal kalimatnya alhamdulillah, semua ya, al itu menunjukkan ya, kesemua, semua alhamdulillah, seluruhnya ya, seluruh pujian itu milik Allah. Bahkan mendidik anak, membesarkan anak itu adilnya siapa Pak? Allah. Gak pernah kita bayangkan kita sampai saat ini bisa menyekolahkan anak. Coba bayangkan Pak, berapa biaya yang kita keluarkan. Padahal gaji kita banyak apa? Kadang di luar logika. Ya Allah, saya kok bisa menyekolahkan anak sampai kuliah? Di luar logika loh. Ya, itu di luar selain pinjam dan lain sebagainya. Allah mesti bantu. Kenapa? Karena Allah yang jamin. Ya, kok bisa ya? Padahal gaji saya 2 juta per bulan misalnya. Tapi kok saya bisa nyekolahkan anak saya SD? SD-nya yang bayarnya mahal sekali.
SMP, SMA, kuliah, kok bisa ya? Saya nggak nuntut pikiran saya. Ternyata siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, ayo kita berjuang dimanapun, organisasi, pekerjaan, ataupun di rumah tangga pun ikhlas karena Allah. Maka ketika ikhlas, ya, ada yang minta, ada yang musik, ada yang fitnah, ada yang caci, itu gak direken Pak. Saya gak rugi kalau kamu benci sama saya. Saya gak rugi kalau ada orang yang gak suka sama saya. Tapi kalau saya rugi ketika saya beramal, itu Allah gak ridhoi. Ayo kita rubah Pak, ikhlas karena Allah. Jadi sholat pun khusyuk. Ayo kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ke masjid itu jangan sampai ya, sholatnya itu karena beban. Mari kerja mulai sore ya, pas mepet maghrib cinta sampai leye-leye wis adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan Pak? Ayo saya ngetes apa yang kita ucapkan. Cinta Pak, apa leye-leye cinta gepek geger. Baru Allahu Akbar Allahu Akbar, apa yang kita ucapkan? Kita istighfar, mohon ampun ya Allah ya. Kadang kita memaki padahal adzan itu sing disalahno sing adzan, padahal sing adzan gak. Ayo Pak iki ku lapo sih adzan sik talaje dino ae 5 menit. Ya, sing disalahno sing adzan, padahal adzan itu muadzin itu adalah wakil dari Allah untuk mengajak sholat siapapun itu. Ya. Maka ayo kita bismillah datang ke masjid dengan maksimal niat karena Allah 100%. Yang datang dengan 50%, yang datang dengan 20%, ayo dirubah menjadi 100%. Yang kedua, untuk menggapai kekhusyuan dalam salat, marilah kita mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam sesuai dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita kena hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang itu tidak bersumberkan alaihi amruna, nah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Maka kita harus tahu ilmunya ya, baik takbir, bagaimana cara mengangkat tangannya. Ada yang sejajar dengan bahu, hadwal mangkibai ya, sejajar dengan bahu. Ada yang di antara ya, ada yang pemahaman sejajar dengan bahu itu di antara